Halo Capricorn semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya tentunya buat Capricorn, harus ya. Bersama aku Mela kita didik kembali, kali ini akan bertemakan ya sesuai permintaan. Ada yang minta ya karma yang dia rasakan setelah meninggalkan kamu ya, khusus untuk zodiak ya. Oke, buat Capricorn, ingat bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan suatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, Capricorn, kita akan shuffle kartunya. Kamu rasakan energi kamu dan energi dia, orang yang kamu fokuskan ya. Karma apa yang dia rasakan setelah meninggalkan? Karma apa yang dia rasakan setelah meninggalkanmu? Kamu fokuskan kartu ini ya. Karma apa yang dia rasakan setelah meninggalkanmu? Kita akan lihat dulu di sini apa yang dia rasakan. Apa isi hatinya dulu? Kita akan lihat. Oke. I look for you everywhere. I hope that you can forgive me one day. I'm becoming a better person. Wah. I hate who I'm from you. I feel you leaving me behind. I wish I had treated you better. Nah, buat Capricorn, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga ke depan bisa akan kembali ke bacaan kamu di sini ya, buat Capricorn. Oke. Nah, kita akan lihat dulu di sini kartu pertama ya. Oke, untuk kartu pertama, kita akan lihat di sini. I look for you everywhere. Saya melihat kamu dimanapun gitu ya, selalu melihat kamu dimanapun itu kamu ya. Perasaan dia itu merasa bahwa setiap saat dia itu memikirkan kamu ya. Mungkin setelah terpisah dari kamu, pikirannya itu nggak jelas gitu loh. Kenapa kok dia semakin memikirkan kamu gitu. Jadi seakan-akan kamu itu tidak pernah lepas dari hatinya dia, selalu menghantui dia. Itu kepikiran oleh dia ya. Itu yang membuat dia merasa bahwa ya, kenapa ya aku seperti ini? Justru kan aku meninggalkan dia. Kenapa kok aku semakin memikirkan kamu gitu? Itu yang dirasakan dia. Kenapa kok bisa seperti ini gitu loh. Itu sebuah tanda tanya yang sangat besar bagi dia ya. Nah, bisa saja dia tidak tenang jadinya. Dia merasakan bahwa wah, apakah ini karma yang aku rasakan gitu loh. Karma setelah aku menyakiti kamu. Nah, itu yang dirasakan dia ya. Nah, sehingga dia sehingga menginginkan ya, I hope that you can forgive me one day. Saya berharap kamu bisa maafkan aku suatu hari nanti gitu ya. Jadi seakan-akan dia menyadari kesalahan dia di sini, kesalahan yang memang pernah dia lakukan kepada kamu. Entah dia itu mengkhianati kamu ya, atau mungkin dia situ menghadirkan orang ketiga, entah dia itu hanya memanfaatkan kamu. Nah, mungkin itu yang ingin dia rasakan, bahwa aku harus minta maaf kepada kamu ya. Aku merasa bahwa kesalahan aku itu inilah yang aku rasakan dampaknya, karmanya gitu ya. Ya, Capricorn, itu yang dia rasakan, sebagian yang dia rasakan ya. Bahwa hatinya tidak tenang, pemikirannya itu tidak rasanya kok bisa ke kamu aja ya, sementara mungkin dia saat ini ada hubungan juga dengan seseorang, tapi fokusnya itu ke kamu gitu loh. Jadi seakan-akan kebalik ke dia, saat dia meninggalkan kamu justru ya saat ini dia sangat menginginkan kamu gitu loh ya. Jadi dia ada keinginan untuk berharap ya kembali ke kamu dan kamu memaafkan dia ya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa I'm becoming a better person. Saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi ya memang ada keinginan dia untuk lebih baik, untuk datang ke kamu, untuk bisa merubah semuanya, di mana bahwa dia merasakan bahwa ya ternyata kamu yang terbaik gitu loh. Ternyata kamu yang bisa mengerti aku. Entah kenapa ya, aku pernah ya. Nah, itu yang dia rasakan ya. Dia pernah
terhubung dengan beberapa orang atau mungkin banyak orang gitu ya, tapi dia tidak pernah merasakan apa yang dirasakan kamu. Nah itu yang membuat dia jadi kepikiran, ternyata selama ini aku salah ya, prediksi aku ke kamu itu salah. Aku melihat bahwa kamu itu tidak orang yang tidak perfect lah yang aku anggap gitu ya. Ternyata di balik semua itu, setelah aku mengenal banyak orang, nah ternyata kamu yang lebih baik dari siapapun. Nah itu yang dirasakan, sehingga ya terus kepikiran, penyesalan. Aku menyesal setelah meninggalkan kamu. Aku menyesal bahwa aku sudah menyakiti kamu. Aku menyesal gitu ya. Karena di sini dia mungkin bisa saja mendapatkan karmanya ya, atau dia terhubung dengan beberapa orang, dan beberapa orang itu mungkin hanya memanfaatkan dia atau mengkhianati dia di sini. Karena karma itu ya sesuai, akan kita dapatkan sesuai apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi bisa dikatakan hukum tabur tuai itu ada. Jadi apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi tanamlah kebaikan-kebaikan buat buat kita semua gitu ya. Nah itu, dia pengen datang lagi ke kamu, dia pengen menuju ke kamu lagi, dia ingin kembali ke kamu, dia mencoba untuk memperbaiki semuanya. Dia ingin, aku ini akan datang ke kamu dengan versi terbaiknya aku. Aku sudah merubah semuanya tentang diri aku. Nah itu yang digambarkan dia ya. Nah memang selama ini ya, dia I'm from you. Jadi saya sebenarnya menyembunyikan siapa aku gitu loh. Ada sebagian dari dia ya, mungkin yang berdiri dengan kamu itu orang yang sudah menikah atau sudah punya hubungan dengan siapapun gitu ya. Jadi saat dia sudah punya hubungan dengan orang atau sudah ada ikatan pernikahan, tapi dia datang ke kamu dengan dia memberikan suatu informasi bahwa status dia itu ya single gitu loh. Jadi itu yang membuat kamu merasa bahwa ya oke, nggak apa-apa karena kamu single. Karena ya kamu sendiri berprinsip kalau seandainya Capricorn beranggapan dia itu punya seseorang, ya Capricorn juga akan mau ya dengan orang yang sudah punya ikatan. Nah seperti itu ya Capricorn. Jadi setelah kamu mengetahui bahwa dia itu orang yang single, orang yang free, orang yang tidak punya hubungan dengan siapapun, disitulah kamu mungkin mencoba untuk menerima dia sebagai pasangan kamu. Tapi ya di situ dia tidak pernah menawarkan untuk berkomitmen, menawarkan untuk yang hubungan yang lebih jauh atau intens lagi gitu ya. Nah di situ kamu mulai merasa bahwa ini kenapa ya? Orang kenapa kok single, dia tidak mau berkomitmen gitu ya. Jadi di situ kamu berpikir bahwa wah pasti ada apa-apanya ini, pasti ada sesuatu yang disembunyikan dia. Nah ternyata iya, dia merasakan, dia mengatakan sendiri bahwa nah aku menyembunyikan diriku pada kamu ya. Nah itu sehingga ya terlihat ada seseorang atau sebagian dari dia, I feel you leaving me behind. Dia merasa bahwa kamu yang meninggalkan dia, seolah-olah dia tidak bersalah gitu loh. Seolah-olah kesalahan dia itu dilampiaskan ke kamu. Ya kamu yang bersalah, kamu yang meninggalkan aku. Toh aku tidak ada masalah. Nah itu anggapan dari dia. Jadi seakan-akan dia melimpahkan kesalahan ke kamu. Jadi dia itu bersih, nggak ada salah sedikit pun ke kamu. Nah itunya dia. Jadi aku merasa kamu yang meninggalkan aku. Padahal ya dia sendiri ya yang meninggalkan kamu ya gitu. Nah ada lagi di sini untuk bottom of the deck kamu. I wish I had treated you better. Nah di sini aku merasakan bahwa ya terlihat juga di sini dia itu ya sebenarnya cinta sama kamu, sebenarnya dia sayang sama kamu, tapi ada beberapa hal yang mungkin yang membuat dia tidak bisa berkomitmen, yaitu tadi ya mungkin dia menyembunyikan sesuatu dari kamu, ataupun di sini dia pengen merasakan bahwa sensasi yang berbeda dari orang-orang sebelumnya gitu ya. Nah di sini I wish I had treated you better. Saya berharap saya telah memperlakukan kamu lebih baik. Nah apa coba? Dia berharap ya, tapi memang dia sebenarnya merasa bersalah juga sih sama kamu. Bersalah kenapa? Ya itu tadi, dia merasa bahwa aku itu sebenarnya sudah baik loh sama kamu, tapi dia tidak sadar selama ini dia membohongi kamu. Ya mungkin dia membohongi, ya menutupi statusnya dia, atau mungkin dia selama ini hanya memanfaatkan kamu, atau selama ini dia hanya
ya mengkhianati kamu gitu ya. Jadi kamu itu ada sebagian dari diri dia yang tidak kamu ketahui, tapi dia beranggapan bahwa rasanya aku sudah lebih baik. Mungkin dia cinta, dia sayang ya, dia tunjukkan semua itu ke kamu. Tapi di balik semua itu dia tidak menyadari bahwa dia bersalah sama kamu. Oke, Capricorn. Nah, itu dari dia ya. Capricorn, kita akan coba lihat lagi di sini. Oke, ini kartu tarot. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar ya. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, ya cek di kolom deskripsi. Nah, kita ada selalu lampirkan ya beberapa readingan sebelum ini. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu, oke? Buat Capricorn, kita akan lihat lagi di sini. Apa yang terjadi lagi? Karma apa yang akan dia rasakan di sini? Kita akan lihat karma apa yang dia rasakan di sini. Oke, jatuh. Oke. Ada Ace of Swords di sini. Ada The Devil. Ada The Chariot. Ada The Tower. Wow. Ada King of Swords. Ada Gemini, Libra, Aquarius ya di sana. Terus ada Capricorn sama Capricorn ya. Ada The Chariot, ada Cancer, dan ada Gemini, Libra, Aquarius, dan Taurus, Virgo, Capri. Nah, itu zodiak yang dilihat kamu saat ini ya buat Capricorn. Kita lihat apalagi di sini yang terjadi, karmanya dia. Terlihat sekali bahwa pemikiran dia itu selalu berpikir positif, negatif maksudnya ya. Karena ada The Devil di sini. Jadi pemikiran dia itu selalu tidak sehat gitu loh. Jadi seakan-akan dia ketemu seseorang, nah mungkin menjalin hubungan dengan seseorang atau beberapa orang, dia pikirannya itu ya selalu negatif terhadap orang itu atau terhadap pasangannya. Kenapa? Karena dia seperti itu ke kamu gitu loh. Jadi dia beranggapan seolah-olah aku dikhianati lagi nih gitu. Karena dia mengkhianati kamu. Jadi dia kepikiran terus nih bahwa seseorang yang dia cintai nantinya akan mengkhianati dia. Nah, itu yang membuat dia kepikiran bahwa ya segala sesuatu itu ya menjadi kebalik ke dia gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada energi negatif juga dalam pikiran dia, di mana bahwa ya dia pengen merubah semuanya, pengen mengendalikan semuanya. Di sini ada The Chariot, tapi itu tidak bisa. Akhirnya ya dia dengan pasangannya hancur lagi hubungannya gitu loh. Jadi itu karmanya dia dapatkan, sehingga dia melihat kamu kembali di sini. Wah, aku memang rasanya bersalah sama kamu. Karena apa yang aku lakukan ke kamu itu aku merasakan saat ini. Ya, Capricorn, itu yang dia rasakan. Baik itu dari segi pekerjaannya, ya mungkin dia ada, atau dari segi keuangannya dia mungkin merosot sekali ya. Yang dimana dulu dia mapan, dia beruang, tahu-tahu dia punya pacar yang lain atau punya pasangan yang lain dan orang itu hanya moroti dia. Bisa saja seperti itu ya, karmanya dia. Jadi segala sesuatu itu pasti akan ada balasan. Jadi kita semua Capricorn berusaha berbuat baik selalu ke sesama gitu kan. Apapun itu harus kita syukuri. Semua yang sudah terjadi itu harus kita syukuri ya, Capricorn. Nah, itu ceritanya kamu di sini, ceritanya dia juga ya. Dan di sini juga bisa dikatakan ya berbolak-balik juga ceritanya ya, bisa saja kebaca energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya, ataupun kamu di sini kena karmanya ya Capricorn, ataupun dia di sini. Jadi ya bisa dikatakan bagi kamu yang pengen melihat kepoin statusnya doi ya usah silakan ya, berarti ya di sininya dia ya gitu. Tapi kalau Capricorn sendiri ya semoga lah semua Capricorn itu baik ya gitu. Ya, kadang-kala memang keberuntungan atau karena faktor lingkungan aja sih yang membuat kita seperti itu. Ya, pada dasarnya kita semua itu baik gitu loh. Tidak ada yang jahat, tidak ada yang ya bersifat apalah gitu ya. Kadang-kala memang faktor kelingkungan atau faktor kehidupan kita, ya perjalanan hidup itu kadang-kadang yang membuat kita menjadi seseorang yang berubah gitu loh. Jadi ya sebaiknya fokuskan aja ke diri kamu rasakan energi kamu gimana bahwa aku harus bahagia gitu loh. Jadi karena kebahagiaan itu kita yang menciptakan ya. Jadi bagi teman-temanku semua yang terhubung dengan orang-orang yang memang manipulatif atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya udah kamu lepaskan aja.
ataupun setidaknya kamu mencoba mengarahkan dia ke jalan yang lebih baik gitu. Itu lebih bagus sekali. Apalagi kita bisa merubah seseorang ya, dari orang yang mungkin yang di awalnya jahat atau di awalnya mungkin hanya memanfaatkan kita. Coba perlahan-lahan tunjukkan bahwa kebaikan itu akan membuahkan hasil gitu loh. Akan membuat kita bahagia nantinya. Nah, ya Capricorn, seperti itu ya yang kita gambarkan di sini. Oke. Kita akan lihat lagi di sini seperti apa selanjutnya cerita kamu. Ini kita akan berbicara tentang karmanya dia ya. Karmanya dia, ya hubungan dia mungkin tidak pernah ada kecocokan dengan siapapun. Ya berhubungan sama seseorang ya putus lagi, putus nyambung, ya nyambung dengan orang baru lagi ya putus lagi. Di sini menggambarkan bahwa percintaan itu tidak pernah selesai, percintaan dia. Jadi seakan-akan memang perbuatan dia ke kamu itu sudah sangat menyakiti hati kamu. Jadi itu yang membuat dia merasa bahwa aku kena karmanya. Sehingga dia berharap kamu di suatu saat kamu bisa maafkan dia. Oke, Capricorn. Nah, itu dari karmanya dia yang dia rasakan. Baik itu dari segi keuangannya dia, ya mungkin akhirnya keuangan dia itu jadi merosot, bisnis dia jadi hancur ya. Pekerjaan dia mungkin jadi ya tidak menentu gitu ya. Nah, itu sesuatu yang mungkin dia perbuat ke kamu. Karena karma itu ya tidak akan salah alamat ya. Oke, kita akan coba lihat lagi di sini. Apalagi yang terjadi, entah itu di energi kamu ataupun energi dia yang kebaca nantinya ya. Kita akan coba lihat apalagi yang terjadi di sini. Apalagi yang terjadi buat Capricorn. Oke. Kita membaca karmanya dia. Karena banyak yang minta ya karma dia Kak, gitu khusus zodiak gitu ya. Kita akan lihat di sini. Ada passion, a magnetic and seductive quality surround you at present, enjoy it. Jadi ada rasa di mana bahwa ya seseorang itu ke kamunya itu hanya memanfaatkan seksnya aja gitu loh. Nafsunya aja ataupun keinginan fantasinya aja. Jadi ada sebagian dari dia itu merasakan ke kamu itu karena melihat bodinya kamu, karena melihat bahwa kamu itu orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang mempesona gitu ya. Jadi seakan-akan dia merangsang semua keinginan dia atau apa gitu. Jadi itu bisa saja karma yang didapatkan nantinya dia juga seperti itu rasakan gitu ya. Oke. Nah, apalagi di sini? It is important right now to take a step back and spend some time alone. Jadi dia pengen merasakan di sini. Akhirnya dia saat ini lagi menyendiri, merenungi apa yang terjadi pada diri dia, kesalahan dia, ya, keinginan dia untuk kembali ke kamu itu sangat kuat sekali di sini. Oke, buat Capricorn. Jadi ya bisa dikatakan dia sangat menyesali sekali dengan karma yang dia rasakan. Akhirnya give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. Jadi ada sesuatu, dia menginginkan yang terbaik buat diri dia menginginkan yang terbaik buat kamu juga. Jadi ada rasa dia pengen menyesali, pengen merubah semuanya ya. Dia pengen memberikan yang terbaik buat kamu di sini ya. Apapun itu akan dia lakukan buat kamu, sehingga bisa membuat kamu playfulness di sini. Kamu akan bisa bahagia dengan dia. Itu anggapan dia. Jika kamu bisa memaafkan dia, memberikan kesempatan pada dia akan bisa membahagiakan kamu kembali. Dia akan bisa membuat menebus kesalahannya dia. Jadi apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu minta ke dia, itu dia akan penuhi. Karena keinginan dia tadi ingin merubah semuanya. Dia ingin karmanya itu ya hilang gitu loh, setelah kamu maafkan ataupun setelah kamu bisa menerima dia kembali gitu ya, buat Capricorn. Nah, itu cerita kamu ya Capricorn, karmanya dia. Tapi kamu tetap maafkan dia, apapun kesalahan dia, sebesar apapun kesalahan dia, kita harus bisa maafkan dia. Tuhan aja pemaaf ya. Jadi ya sehingga kita juga tidak tertutup aura kita, karena masih ada dendam nih di hati kita, masih ada rasa sakit gitu loh. Ya udah, lepaskan semuanya. Kamu rasakan kehadiran Tuhan dalam diri kamu, bahwa ada Tuhan yang akan membimbing kamu ke jalan yang kebaikan. Oke? Buat Capricorn, semoga semua ini bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa menemukan seseorang yang pantas buat kamu, seseorang yang akan menghargai kamu, seseorang yang akan tulus mencintai kamu ya.
Semua itu pasti akan ada, pasti akan datang. Jika kamu yakin dengan adanya Tuhan gitu ya. Segala sesuatu itu ya kita harus berharap kepada Tuhan. Oke? Jangan berharap kepada manusia. Aku selalu tekankan itu. Karena jika kita berharap kepada manusia, kita akan ya celaka gitu ya. Oke? Buat teman-temanku Capricorn, semoga kamu selalu bahagia. Semoga kedepannya kamu akan lebih bijaksana. Oke, sampai ketemu. Dadah.